Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ya. Oke, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, silahkan untuk ketua kelas, silahkan untuk masukkan. Siap gerak di tempat duduk, berdoa mulai. Selesai. Pagi Pak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, baik, untuk memulai materi pada pagi hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali, kemarin kita telah belajar materi tentang vektor. Apa kalian masih ingat? Kalian masih ingat ya vektor? Jadi vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Dan yang akan kita pelajari hari ini berkaitan dengan itu, yang memiliki besar dan arah, yaitu gerak lurus. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan indikator yang akan kalian pelajari. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah supaya kalian dapat menentukan apa itu gerak lurus berubah beraturan, apa itu gerak lurus beraturan, dapat menentukan kecepatan dan dapat menggambar grafik dari GLB dan GLB tersebut. Ya. Jadi materi pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar seperti biasa, dan di akhir kita akan ada praktikum. Nanti tiap kelompok, nanti Bapak akan bagi kelompok, tiap kelompok nanti presentasi ke depan. Sudah siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum belajar, Bapak punya video nih untuk brainstorming kalian. Silakan disimak berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Yuk fokus yuk. Nah, ada gambar mobil, video mobil. Mobil berjalan 5 detik. Oke. Apa perbedaan dari gambar mobil kiri, video dari mobil kiri dan mobil kanan? Ayo, siapa yang bisa tahu perbedaannya? Saya Pak. Apa? Perbedaannya ada di kecepatannya Pak. Oke, good. Benar ya. Jadi dengan waktu yang sama, 5 detik dan 5 detik, mereka melaju pada lintasan yang sama. Mobil yang sama melaju pada lintasan yang sama, tapi kecepatannya berbeda. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Disebut gerak lurus apakah dari video 2 ini? Yuk, last titik. Yang kiri apa? Gerak lurus apa? Yang jadi ya saya play lagi ya. Dilihat baik-baik ya. Ya, selama 5 detik kecepatannya tetap. Nah, yang ini selama 5 detik kecepatannya selalu bertambah. Nah, disebut gerak lurus apakah? Yang gambar-gambar tersebut, video-video tersebut. Mulai dari yang kiri coba. Gerak lurus beraturan. Ya, yang kanan? Gerak lurus berubah beraturan. Ya, betul sekali ya, bagus. Yaitu dasar dari apa yang kita pelajari hari ini ya. Oke, nampaknya kalian sudah tahu ya. Jadi sebelum kita lanjut nih, kalian tadi pagi naik apa sampai di sekolah? Motor Pak. Yes. Oh, pasti bis ya? Kamu motor? Oke. Yang Bapak tanya yang motor saja ya. Yang motor. Kamu berapa menit sampai di sekolah? Kira-kira 20 menit Pak. 20 menit. Dengan jarak dari rumah sampai sekolah 20 km. 20 km. Oke. Berarti kecepatannya 20 menit dengan jarak 20 km. Berapa kecepatannya? Oke, stop sampai di situ dulu. Nah, jadi kenapa kita harus belajar tentang materi ini? Karena kita sehari-hari kita akan mengalaminya, dan kita harus tahu nih untuk bisa memperkirakan berapa waktu yang kita perlukan, berapa untuk menempuh suatu perjalanan. Seperti kamu berangkat sekolah, kamu nggak ingin telat. Jadi dalam jarak segitu, kamu butuh waktu berapa dengan kecepatan aman naik motor? Kecepatan aman berapa? 40 km per jam. Kecepatan aman, ya pokoknya ya nggak jangan ngebut loh ya, jangan ngebut. 60 masih aman kayaknya. Bapak biasanya 60 sih. Pokoknya jangan terlalu ngebut. Jadi dalam 60 km per jam kamu bisa menentukan berapa waktu supaya kamu nggak terlambat masuk sekolah. Nah, ini yang harus kamu jadikan motivasi supaya kamu belajar ini bisa gitu ya. Nanti langsung dipraktekkan di rumah ya.
Jadi pagi hari kamu bisa memaksimalkan waktu untuk bantu ibu dulu sebelum kamu akhirnya berangkat. Dan nggak ada alasan telat karena sudah belajar fisika, oke? Oke, ini semuanya oke? Oke. Bagus. Ya seperti itu ya, Bapak ingin murid-murid Bapak bisa tidak ada yang telat. Oke, kita langsung lanjut saja ke materi. Materi kita yaitu gerak lurus. Gerak lurus apa? Siapa yang tahu? Gerak lurus itu gerak yang lurus, Pak. Gerak yang lurus? Ya. Oke. Pasti mau menjawab? Enggak ya? Oke. Ya benar sih. Ya, pokoknya gerak lurus adalah gerak yang melaju pada lintasan yang lurus. Jadi seperti kamu naik motor di jalan yang lurus, naik sepeda atau bus yang di jalan lurus, kemudian kereta api yang berjalan di rel yang lurus. Nah, itu semua adalah gerak lurus. Dan gerak lurus di sini dibagi menjadi dua, yaitu apa? Gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan. Lurus ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, atau bisa disebut GLB dan GLBB. GLB sendiri memiliki ciri-ciri, yaitu ciri atau syarat, yaitu dimana kecepatan itu konstan, kecepatannya konstan, dan percepatan bernilai 0. Ingat ya, yang di sini gerak lurus beraturan. Jadi lihat jalannya, kecepatannya segitu terus. Kemudian GLBB, yang di sini kecepatannya tidak konstan dan percepatannya konstan. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kemudian Bapak sebelum lanjut mau tanya nih, kalau kalian naik sepeda di jalan yang miring, itu GLB apa GLBB? GLBB, Pak. Kok bisa? Kenapa? Karena rasanya itu semakin cepat semakin cepat. Memiliki ada peningkatan kecepatan ya? Iya. Good, bagus. Kita lanjut ya, kita masuk ke rumus GLB. GLB ini ada rumus untuk menentukan kecepatan. V sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan perpindahan dan waktu. Nah, ini rumus dari GLB. Mari kita hitung dengan contoh soal. Tadi Mas Ilham, jarak dari rumah berapa? 20 kilo, Pak. 20 km, jadikan meter. 20.000 meter. 20 meter. Waktu yang ditempuh 20 menit. 20 menit. Berapa sekali 20 menit? Sekon. Jadi kecepatannya adalah delta S per delta T sama dengan 20 per 1000 coret 16, oke, jadi meter per sekon, jangan lupa ya satuannya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya? Gampang. Bisa lah ya? Bisa. Oke, kita lanjut ke GLBB. Di GLBB ini A tidak konstan. Berapa nilai A? Nilai A itu dapat dicari dari delta V per delta T, di mana delta V adalah V2 V1 atau ada perpindahan ada perubahan kecepatan dalam waktu tertentu. Jadi nanti dapat dicari percepatannya. Adapun rumus dari GLBB yaitu ada 3 rumus. 3 rumus dasar yaitu V0 plus min AT, kemudian VT kuadrat sama V0 kuadrat plus min 2AS dan S sama
terus ini setengah. Oke. Nah ini yang harus kalian ketahui. Kalau kasih keterangannya, dimana VT adalah kecepatan akhir. V0 adalah kecepatan awal. Kemudian A adalah kecepatan. S adalah perpindahan. T adalah waktu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup. Oke, langsung kita lanjut contoh soal. Kalau hapus ya? Iya Pak. Ya. Kita akan mulai dari grafik. Kalian sudah bisa menganalisis grafik dari gerak lurus? Sudah belajar? Ya. Ini waktu, di sini kecepatan, meter per sekon, ini sekon. Dimulai dari 0 pada 4 detik pertama 40 meter per sekon ya. Kemudian 4 detik berikutnya dan 2 detik setelahnya. Jadi ada sebuah mobil, dia melaju selama 10 detik dengan kecepatannya seperti ini sampai dia berhenti detik ke-10. Jadi di sini ada 3 gerak lurus ya. Nah ini gerak lurus apa? Siapa yang tahu bentuk seperti ini? Gerak lurus berubah beraturan Pak. Oke, bagus. Dipercepat atau diperlambat Mas Titi? Seperti ini dipercepat atau diperlambat? Oke, bagus ya. Dipercepat. Kita akan belajar mencari percepatannya ya. Jadi kita benar-benar mencari percepatan. Iya lah. Itu kan kecepatannya saya ada 40 p. 40 mph. Jadi dari grafik ini kita akan belajar mencari percepatan. Kita akan contohkan dari yang ini dulu ya. Percepatan sama dengan delta V per delta V. Kemudian delta V. V apa tulisan ini sih? V2 min V1 per V2 min V1. Ayo V2 nya berapa ini? Nah, berapa? Dari yang ini sampai sini aja. 40. 40 ya. V0, V1 nya V1 No. V awal 0. Tuh. Per T2 nya berapa? 4. V1 No. berarti 40. Berarti 40 dibagi 4 kan 0. 40 dibagi 4 berarti 10 meter per sekon kuadrat ya. Kemudian yang ini gerak lurus beraturan ya. Tahu kan kenapa ini gerak lurus beraturan? Karena selama 4 detik ya, dari detik ke-4 sampai ke-8 dia kecepatannya konstan di 40 meter per sekon. Jadi berapa kecepatannya? Siapa yang tahu? Dari yang gerak yang tengah ini berapa percepatannya? 0. 0. Good, bagus ya, nggak ada kesalahan karena ini adalah gerak lurus beraturan, kecepatannya 0. Oke, kemudian untuk yang terakhir ini kita lihat juga, tapi gerak lurus berubah beraturannya di lambat ya. Seperti kenapa Bapak nulisnya plus minus? Karena di sini ada dua kemungkinan, gerak lurusnya dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat nanti yang dipakai plus, kalau yang diperlambat nanti yang dipakai minus. Jadi di sini nanti kita memakai minus. Oke, seperti yang Bapak katakan yuk. Siapa yang mau maju? Silahkan. Saya tunjuk ya, langsung ya. Mas Titi maju, persis seperti yang Bapak kerjakan ini. Ya, setuju. Ditulis dulu rumusnya ya. Kayak Bapak ini rumusnya. V lo ya, jangan O.
garis kurang kuadrat ya. Oke, good. Tepuk tangan dong buat Mas Titi. Oke, itu dia. Nah, di sini tanda minus ini adalah menandakan perlambatan. Jadi kalau ada di soal cerita disebutkan perlambatan atau ditulis minus berapa meter persegi dan itu berarti otomatis itu adalah perlambatan ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, cukup ya. Nah, karena kita sudah belajar tentang soal grafik, nah kita Bapak akan langsung saja nih menjelaskan praktikum apa yang akan kita lakukan setelah ini. Setelah ini kita akan praktikum, yaitu yang pertama tujuan kita adalah supaya kita dapat menggambar grafik dari GLP dan GLBP. Yang kedua supaya kita dapat mensimulasikan GLP dalam mobil mainan, ya. Supaya kalian tahu konsep dan cara kerjanya, prinsip kerjanya, ya. Jadi dari grafik sederhana yang telah kita pelajari ini kalian akan menemukan grafik dari praktikum nanti, ya. Kalian tahu bagaimana praktikumnya? Semangat, tarik nafas dulu yang dalam, keluarkan. Oke, tolong ada yang ngabisin buat Bapak. Setelah ini kita praktikum. Bapak akan siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. 3. Harusnya ditulis dulu. 2, 3. Ya, waktu habis. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, berhubung waktu diskusi sudah habis, silakan untuk kelompok 1 presentasi terlebih dahulu. Waktu dan tempat Bapak persilakan. Silakan yuk maju dulu. Bilang, Nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kami. Dari praktikum yang kita lakukan pada percobaan pertama GLB diperoleh data yaitu untuk menempuh jarak 0,5 meter dengan waktu 0,3 depan. Kemudian untuk menempuh jarak 1 meter dibutuhkan waktu 0,62 depan. Lalu untuk menempuh jarak 1,5 meter dibutuhkan waktu 0,94 sekon. Sehingga diperoleh kecepatan 1,56 meter per sekon, 1,61 meter per sekon, dan 1,59 meter per sekon. Baik, seperti inilah grafik yang kita peroleh. Nah, di sini ada 2 grafik, yaitu yang pertama grafik kecepatan terhadap waktu dan yang kedua grafik kecepatan terhadap perpindahan. Nah, di sini kecepatan yang kita peroleh seperti apa yang disebutkan oleh Mas Didi tadi, yaitu yang pertama 1,56 meter per sekon, yang kedua 1,61 meter per sekon, jadi yang ketiga 1,59 meter per sekon. Nah, di sini mungkin terlihat berbeda, tetapi kalau dibulatkan itu sama, yaitu 1,6 meter per sekon. Jadi kecepatan di sini nilainya konstan sesuai dengan teori yang kita pelajari. Pada percobaan kedua yaitu GLBB diperoleh data waktu tempuh mobil dalam jarak 0,5 meter adalah 0,25 sekon. 1 meter adalah 0,45 sekon dan 1,5 meter adalah 0,60 sekon. Sehingga diperoleh kecepatan 2 meter per sekon, 2,2 meter per sekon, dan 2,5 meter per sekon.
Baik, jadi seperti inilah grafik yang kita peroleh dari praktikum kelompok kami. Nah, di sini juga ada dua grafik. Yang pertama itu grafik kecepatan terhadap waktu dan juga grafik kecepatan terhadap perpindahan. Baik, seperti yang disebutkan oleh Mas Diki tadi, bahwa kecepatan yang kita peroleh dari praktikum kami itu yang pertama itu 2 meter per sekon, yang kedua 2,2 meter per sekon, dan yang ketiga 2,5 meter per sekon. Nah, bisa kita lihat di sini kecepatannya itu semakin bertambah. Nah, jadi semakin waktu bertambah dan juga semakin bertambah perpindahannya di sini, kecepatan yang diperoleh juga akan semakin bertambah sesuai teori yang kita pelajari. Itu terus. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi teman-teman untuk kelompok 1, terima kasih presentasinya luar biasa ya. Ya seperti itulah. Jadi kalian sudah menentukan grafik dari GLB dan GLIB. Semoga karena kalian menentukan sendiri, semoga kalian akan ingat sampai ujian nanti. Oke. Sesuai teori, jadi bapak hapus ya. Iya. Jadi Bapak akan gambarkan grafik dari apa yang telah kalian praktikumkan tadi. Grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, seperti ini ya tadi kalian hasilnya. Nah, hanya saja tadi ada perbedaan di belakang koma, tapi itu tidak masalah karena kalau di belakang sama. Jadi kecepatan yang konstan. Nah, yang belum ada di praktikum kalian yaitu ini GLBB diperlambat. Jadi seperti ini grafiknya. Ya kurang lebihnya sama seperti apa yang telah kalian peroleh dari praktikum kalian sendiri ya. Tangan untuk kalian semuanya. Oke, jadi siapa yang mau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Pak. Oke, Ilham silahkan. Baik, jadi kesimpulannya dari pelajaran hari ini yaitu bahwa graf lurus itu ada dua, yaitu graf lurus beraturan dan graf lurus berubah beraturan. Nah, graf lurus beraturan itu kecepatannya konstan dan perpindahannya 0. Kecepatannya 0. Iya, betul. Kemudian untuk graf lurus berubah beraturan, kecepatannya itu meningkat semakin bertambah dan tidak tetap, dan kemudian untuk kecepatannya stabil konstan. Bagus. Jadi itulah yang telah kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian pesan Bapak, kalau naik motor jangan ngebut-ngebutan. Ingat ya, kalian belajar ini bukan untuk menentukan berapa cepat kalian bisa melaju untuk sampai di sekolah, tapi maksimalkan waktu kalian di pagi hari untuk membantu orang tua sebelum berangkat sekolah dan jangan sampai telat. Oke, itu saja. Untuk tugas, kalian bisa kerjakan soal